dalam Tuhan, mari kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kalau awal bulan ini kita berbicara dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita berbicara di ayat keempat sampai ayat yang kelima. Bisa ditampilkan di layar dan saya akan membaca untuk Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dengan tema kecil, Yesus Kristus, sumber kehidupan kekal manusia. Yesus Kristus, sumber kehidupan kekal manusia. Kalau kita belajar dari nats ini, Bapak Ibu pasti akan menemukan kata hidup. Dalam hidup ini kita akan terus meladeni kehidupan kita sendiri. Tapi Bapak Ibu ada beberapa kehidupan di dunia ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kata hidup ini hanya kata hidup saja yang kita tahu. Cuma satu kata hidup. Tapi kita akan belajar bahasa Yunani hari ini. Bahasa Yunani kata hidup itu bagaimana? Dalam Alkitab Perjanjian Baru ini Bapak Ibu menjelaskan ada 3 kata hidup dalam bahasa Yunani. Yang pertama Bapak Ibu, kata hidup ini diartikan dengan kata bios. Hidup bahasa Indonesianya, tetapi dalam bahasa Yunani ada 3 jenis kata hidup. Yang pertama bios. Bios ini Bapak Ibu mengacu pada tubuh jasmani, biologi. Kalau belajar di sekolah-sekolah ada mata pelajaran biologi, tubuh atau fisik. Tubuh atau fisik ini dalam bahasa Yunani disebut juga hidup. Kata hidup, bios. Mari kita melihat di Lukas pasal 8 ayat 14. Lukas pasal 8 ayat 14. Begini firman Tuhan di sini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman ini, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Kata hidup di situ itu berbicara tentang tubuh ini, berbicara tentang kebutuhan tubuh, kenikmatan tubuh. Jadi Bapak Ibu, tubuh ini Bapak Ibu akan mengalami kematian. Tubuh ini Bapak Ibu akan mengalami kelaparan. Tubuh ini Bapak Ibu akan mengalami suatu sakit penyakit. Makanya di ayat ini berkata bahwa yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Jadi tubuh ini
mengalami kekhawatiran karena tidak ada makan minum. Ini tubuh ini akan mati. Tubuh ini tidak akan bahagia. Sekalipun manusia Bapak Ibu berusaha membahagiakan tubuh ini dengan hartanya, tetap merasa kekurangan. Sekalipun manusia Bapak Ibu berusaha membuat tubuh ini kenyang, setelah kenyang bahagia, puas. Dan saya tanya, setelah kenyang apakah masih lapar besok? Masih lapar. Itu buktinya bahwa tubuh ini tidak kekal. Manusia membuat bahagia pun tidak akan bisa bahagia. Manusia berusaha mencari untuk kenyamanan, tidak akan nyaman. Itu bedanya hidup manusia secara fisik. Yang kedua Bapak Ibu, hidup yang kedua dalam bahasa Yunani adalah suke. Suke, yang artinya suke ini mengacu pada jiwa dan nyawa kita. Mengacu pada jiwa dan nyawa kita. Mari kita melihat di Matius pasal 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ada banyak orang berusaha menyelamatkan nyawanya, bukan? Betul. Dengan cara manusia yang kita lihat sekarang berlomba-lomba menyelamatkan nyawanya dengan caranya sendiri. Tapi sekalipun berusaha menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan yang berkata demikian. Bapak Ibu, saya bilang tadi bahwa manusia itu berusaha menyelamatkan nyawanya dengan cara apa? Mungkin sebatas pikiran yang pendek, dia berkata dia bisa menyelamatkan nyawanya sejauh dia hidup, paling tidak 100 tahun. Dia berusaha supaya nyawanya bisa hidup 100 tahun. Itu usahanya. Tapi pada toh kita beri bonus 100 tahun lah kalau dia kuat. Lalu dia mati. Berarti usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Nyawa ini juga bisa mengacu pada pikiran, emosi, kemauan yang mengacu pada psikologi. Jadi kebanyakan jiwa kita ini bisa mengalami stres, bisa mengalami suatu tekanan karena kebutuhan yang belum pas. Karena yang memberikan kebutuhan jiwa atau hidup, jiwa belum pas kebutuhan. Makanya banyak manusia mengalami bunuh diri. Banyak manusia mengalami suatu tekanan, bisa gila kalau dia tidak bisa menahan suatu tekanan yang ada dalam hidup. Itulah jiwa. Berarti kepada manusia ada yang namanya bios, tubuh ini, fisik, tubuh yang mengalami sakit. Dan ada yang disebut suke, yang disebut jiwa, yang tidak terlihat secara tubuh, tetapi merasakan bahwa bisa mengalami bahagia atau tidak, sukacita atau tidak, itu jiwa. Kedua ini akan mati jika manusia berusaha mencarinya dan menghidupkan. Maka jiwa, maka hidup yang ketiga dalam bahasa Yunani adalah zoe. Ada yang bernama zoe di sini? Tidak kan? Biasanya ada orang juga memberi nama anaknya zoe. Zoe ini bukan berasal dari manusia. Zoe ini tidak berasal karena usaha manusia.
selain daripada itu. Maka di ayat 1 pasal 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Kata hidup yang dipakai di situ adalah zoe, dan zoe yang disebut adalah hidup kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih mau menangkap manusia pada dasarnya biosnya mati, masih lapar dan akan mati. Jiwanya stres, jiwanya tidak bahagia, jiwanya tidak bersuka cita karena dosa-dosanya, dan mengalami kehancuran. Maka dua kata hidup ini ada pada manusia, mengalami kemerosotan, artinya suatu kerusakan, ketidakbahagiaan. Maka kalau kita belajar dari ayat ini, kalimat pertama, dalam Dia ada hidup. Maksudnya Bapak Ibu bahwa kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup damai, kalau tubuh kita mau hidup, kalau jiwa kita mau hidup, maka harus kita mencari hidup zoe. Dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu, manusia di sini adalah digambarkan sebagai kemuliaan Allah. Manusia sebelumnya benar-benar digambarkan. Manusia itu adalah gambar kemuliaan Allah. Tetapi karena manusia telah jatuh di dalam dosa, maka gambar kemuliaan Allah itu sejak diciptakan oleh Adam dan Hawa hilang. Maka jelas juga hilang zoe, terpisah begitu. Kalau kita bisa melihat kenapa sih manusia itu disebut gambar kemuliaan Allah, di Kejadian pasal 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jelas bahwa ketika Allah berfirman jadilah terang, maka sumber terang itu dari mulut Allah, dari diri Allah. Maka ketika Dia berkata-kata kuasanya terjadi, jadilah terang, maka sumber terang adalah Allah. Maka tidak lain, sumber terang manusia itu adalah Allah sendiri. Di ayat pertama, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Natal adalah benar-benar bagaimana Yesus menghadirkan kembali terang manusia, bagaimana Yesus memberikan kembali zoe, hidup kekal. Itu yang paling baik. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gara-gara inilah, itu yang disebut tadi, manusia ini sebenarnya kemuliaan Allah, tetapi gara-gara dosa telah kehilangan kemuliaan Allah di ayat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, karena manusia telah kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, maka bagaimana manusia harus membutuhkan zoe, hidup dari Yesus. Maka di Yohanes pasal 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Natal adalah Yesus datang supaya memberi hidup zoe. Karena Dia tahu bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tinggal biolog, tinggal fisik yang akan mati, dan tinggal jiwa yang akan juga lenyap. Tanpa ada zoe, tanpa ada hidup kekal yang akan diberikan Yesus, manusia ini
akan mati. Manusia ini akan kehilangan kehidupan. Dan itulah artinya Natal pun telah tiba. Supaya Natal itu benar-benar datang. Karena Natal itu terang. Terang itu siapa? Yesus. Yesus itu adalah hidup kekal. Maka dia memberikan hidup kekal kepada tubuh dan jiwa. Supaya manusia bahagia kembali, bersukacita kembali. Bapak Ibu, seandainya HP ini hanya HP saja, lalu dicas hanya bisa dicas hidup, tidak ada pulsa, tidak ada paket data atau wifi. HP ini pasti dilihat ya bisa saja, tidak terlalu penting, tidak akan dibawa-bawa kemana-mana, dibawa tapi sekedar dibawa. Tidak selalu kita pandang setiap hari, setiap jam. Tapi pada saat kita mengisi pulsa, mengisi paket data, HP ini menjadi lebih penting lagi. Setiap hari kita bawa. Ada telepon pakai data, halo. Begitu sangat penting. Kenapa? Karena sudah ada paket data yang mengisi dia menjadi berharga, menjadi berguna, menjadi berfungsi, menjadi lebih baik. Begitupun hidup kita. Jika hanya hidup ini tanpa Yesus, mati dan tidak ada gunanya. Tetapi Yesus sangat baik hati. Dia mengisi hidup kita datang dengan memberi terang. Dia datang dengan memberi hidupnya, memberi nyawanya dan memberi hidup kekal. Supaya kita ini berharga. Supaya kita ini benar-benar mulia di hadapan. Dan supaya jiwa kita ini hidup di bawah dalam kerajaan Allah. Itulah tujuan. Saat Yesus ada di hati kita, kita menjadi berharga. Kata, saya berharga sekali. Saya mulia sekali. Saya manusia yang telah diangkat Tuhan Yesus menjadi manusia berguna. Dan saya ada tempat di sini. Tidak akan ada tempat jika Yesus tidak datang di hari Natal itu. Tidak ada. Tetapi sukacita Natal, itulah yang membuat kita. Karena dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang disebut adalah mempunyai hidup kekal. Dan pada akhirnya setiap orang yang percaya kepadanya pasti hidup kekal. Pasti ada di dalam kerajaan surga. Sekalipun kita akan terus berjuang dalam iman kita. Dan jangan sekali meninggalkan hidup kekal. Kenapa? Bisa tak kita tinggalkan hidup kekal? Tuhan Yesus, keselamatan itu tidak akan hilang. Tetap ada di sini. Dia berikan di sini. Tetap ada sama kita. Tapi kita yang meninggalkan. Dia tetap ada di sini, tapi kalau kita keluar dan meninggalkan, apakah dia hilang? Tidak. Dia tetap ada. Tapi kita yang meninggalkan Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus hanya gara-gara hidup tadi, hidup biologi, fisik yang kebutuhannya adalah makanan minuman. Bagaimana supaya ini tidak berharga? Bagaimana supaya tidak mengalami sakit? Bagaimana supaya makan mewah dan punya mobil? Dan akhirnya meninggalkan gara-gara kebutuhan psikologi, jiwanya ini senang dan happy. Dan dia ada yang merasa dia tertarik, ya sudah, meninggalkan ibadah. Lebih baik yang ada tempat yang membuat pikiran suasana lebih baik di jam ibadah di tempat itu. Psikologinya bahagia setelah pulang. Apakah kita bahagia? Biasa saja. Ada
kebahagiaan. Maka itu artinya tidak mencari. Tetapi hidup bersama Yesus menjamin kita tetap baik, damai, bahagia. Amin. Jadi sumber Zoe itu memberi hidupnya kepada manusia, supaya manusia memiliki hidup kekal. Manusia memiliki 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang pertama, dia memiliki hidup tubuh jiwa. Yang berikutnya memiliki jiwanya tadi. Dan yang ketiga, memiliki Zoe yang telah diberikan Yesus di dalam dirinya pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu bahagia, karena di dalam diri Bapak Ibu ada Zoe, ada hidup kekal, ada terang, ada cahaya. Cahaya itu benar-benar ada di dalam diri kita, karena Yesus tetap tinggal di dalam setiap orang yang mengasihi dia. Berikut di ayatnya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan pada saat manusia Bapak Ibu memperoleh Zoe dari Yesus yang datang di hari Natal itu. Maka jiwanya yang rusak karena dosa, maka Zoe ini meneranginya. Makanya disebut terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jelas. Kalau kita masih berdosa pada waktu itu, kita masih disebut sedang berada di dalam kegelapan. Tetapi pada saat kita menerima Yesus, maka kita disebut terang itu ada padanya, dan kita menjadi anak-anak terang. Makanya disebut kamu adalah garam dunia, terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, yang tidak mungkin bisa disembunyikan, tetap dilihat. Makanya orang-orang Kristen Bapak Ibu harus terus menunjukkan terang dalam hidupnya lewat perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, sehingga terang itu terus bersinar dan bercahaya. Terang itu bisa dilihat orang, tidak untuk disembunyikan perbuatan yang baik, tapi diperlihatkan kepada orang. Itu yang disebut terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi seluruh hati, pikiran, perasaan manusia kini menjadi terang hanya karena kuat kuasa Roh Kudus, yaitu Zoe yang ada di dalam hati. Kegelapan itu tidak menguasai, itu ya, ayat terakhir. Kegelapan itu tidak menguasai. Pada saat kita percaya kepada Yesus, dosa itu tidak lagi menguasai kita. Hukuman maut itu tidak akan lagi bangga. Tunggu waktunya, kamu akan diadili, kamu akan dihukum, tidak akan berkuasa lagi. Kenapa? Karena terang itu lebih kuat. Kuasa Tuhan Yesus lebih kuat daripada kuasa maut. Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Maksudnya begini, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu awalnya hanya karena gara-gara satu orang. Hanya gara-gara satu orang yang namanya Adam. Semua orang berbuat dosa, memiliki sifat dosa, dan akhirnya berdosa. Kuasa dosa itu betul-betul kuat sampai sekarang, sampai seterusnya masih ada kuasanya. Sampai kuasanya lebih kuat, semua orang berbuat dosa. Itu luar biasa. Sampai kuatnya gara-gara satu orang saja ada. Tapi kita lanjut. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang yang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian
kita belajar. Satu orang tadi ada bisa membuat manusia jatuh dalam dosa. Berkuasa kuat? Ya. Tapi gara-gara juga satu orang yang datang dari surga yang namanya Yesus. Kuasa dosa yang kuat itu kalah karena kuasa Yesus lebih kuat daripada dia. Kita menang. Itulah namanya kita berbahagia. Karena yang datang kepada kita tidak ada tandingnya, tidak ada lawannya. Sehebat-hebatnya dosa, lebih hebat Tuhan Yesus. Sekuat-kuatnya dosa membunuh manusia, lebih kuat kasih karunia menyelamatkan kita. Oleh karena itu, tidak ada orang yang telah percaya Yesus akan kalah. Tidak ada orang yang percaya Yesus akan ditakut-takuti. Maka tetaplah berpegang teguh, karena Tuhan Yesus yang kita miliki adalah sungguh memberikan kesukaan besar kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu yang memiliki hidup fisik atau biologi, jangan takut. Walaupun akan mati, tetapi pada hari penghakiman, pada hari zaman, Yesus datang akan memulihkan tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan, masuk dalam kerjaan surga. Karena hidup Zoe yang telah kita percaya dan alis. Jiwa kita yang tidak memiliki pengharapan, sekarang memiliki pengharapan akan tetap hidup selama-lamanya di dalam kerjaan surga. Karena hidup Zoe yang diberikan Tuhan Yesus. Tetaplah teguh apapun yang menjadi rintangan. Lihat, sejauh mungkin 1 tahun yang lalu telah berlalu, banyak hambatan, banyak halangan. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa hidup dan ada sekarang ini juga? Tidak lain karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang telah menolong Bapak Ibu dari berbagai persoalan dan tantangan, pandang ke depan 1 tahun lagi dan bertahun-tahun ke depan, Tuhan Yesus yang sama yang telah menolong saya telah duduk di depan, saya maju tanpa gentar. Amin. Berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau menyatakan bahwa kami telah diberikan hidup kekal, Zoe, bagi tubuh jasmani dan jiwa kami. Kami memiliki pengharapan, tidak akan takut dan gentar, karena kami meyakini sekali bahwa Zoe yang ada di dalam diri kami, yaitu Yesus, lebih besar kuasanya dari segala-galanya. Maka kami tidak akan takut dan gentar, karena Allah kami adalah Allah perkasa dan berkuasa. Berkatilah setiap umat yang hadir pada saat ini. Biarlah firman ini terus memegang sepanjang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan kepada kita semua, di mana pada hari Sabtu yang lalu telah ada anak Tuhan yang telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, telah dibaptis. Maka dengan demikian, secara kerohanian sah sebagai warga kerajaan Allah, dan secara keorganisasian sah sebagai warga gereja GKIN di mana dia bernaung. Surat baptisan nomor 09/58 GKIN Jambuer _12/24 telah diterima menjadi anggota Gereja Kristen Injili Nusantara. Nama kami mohon untuk datang di depan. Yuanita Metandia Kasih. Tempat dan tanggal lahir di depan, berdiri di depan.
Surabaya 16 Agustus 2020. Jenis kelamin perempuan, telah dibaptis di jemaat GKIN Jamwe pada hari tanggal Sabtu 28 bulan 12 2024. Dibaptis oleh pendeta muda Ayu Sudato SDH. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Majelis Gereja Kristen Injili Nusantara Jemaat GKI Jamwe, Ketua Pendeta Muda Ayu Sudato, Sekretaris Ibu Sri Muan. Bisa diambil dokumen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Satu Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, berdasarkan perintah firman Tuhan, maka boleh dan berhak mengadakan dan menerima perjamuan kudus hari ini. Kepada petugas, saya undang di depan semua jemaat untuk mengambil sikap berdiri pada waktu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, perlu kita memahami makna perjamuan kudus dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus telah berkorban, mati, menebus kita karena dosa-dosa kita. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus bukan hanya saja menjadi imam besar dan bukan hanya mempersembahkan korban saja, tetapi menjadikan diri sebagai korban bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat Bapak Ibu mengambil roti, Bapak Ibu sedang berkhotbah kepada diri sendiri mengenai tubuh
Yesus yang ditusuk, yang dirobek, yang dipangku karena dosa-dosa saudara. Pada saat Bapak Ibu dan saudara-saudari mengambil cawan minum, Bapak Ibu sedang berkhotbah mengenai darah Yesus yang tercurah di Golgota karena dosa saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu berdoa sejenak, menundukkan kepala, mengucap syukur dan berterima kasih betapa baik dan besar kebaikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasubah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapkan hatimu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada waktu malam sebelum Yesus ditangkap mati, Ia berkumpul bersama ke-12 muridnya, mengadakan perjamuan, lalu mengambil roti dan berkata, inilah tubuh yang dipecah-pecah karena dosa-dosa. Jadikanlah ini peringatan akan aku setiap kali kamu memakan. Kemudian Dia mengambil cawan minuman dan berkata, inilah darahku yang tercurah karena dosa-dosa. Jadikanlah ini peringatan akan aku setiap kali kamu meminum. Sambil ditandakan pujian, belum pernah ada kasih.
dipecah-pecahkan karena dosa-dosa. Jadikanlah ini peringatan akan aku setiap kali kamu makan. Bapak Ibu angkat cawan yang ada di sebelah kanan. Cawan ini adalah meterai dan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Jadikanlah ini peringatan akan setiap kali kamu minum. Saya ulang kembali petugas ke depan sambil mengumpulkan tempat kita dan pujian. Kau bukan bumi. Betapa besar kasih-Mu. Kami kagumi betapa Engkau telah berkorban, rela mati karena dosa-dosa kami. Tetapi itu suatu bukan cita yang tidak pernah hilang, tetapi memberi tanda suatu kemenangan ketika Tuhan bangkit kembali, bahwa kami telah terlepas dari semuanya hukuman itu. Kami terima kasih karena pada saat ini kami di jemaat-Mu boleh mengadakan upacara perjamuan kudus hanya oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan kepada kami yang telah mengikutinya. Tuhan memberkati kami dan pelayanan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.